Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat hari Minggu, harinya Tuhan kita beribadah kepada Tuhan. Pada minggu yang ketiga di bulan Januari, tanggal 19 Januari 2025, waktu begitu cepat Bapak Ibu ya. Sekarang sudah di minggu yang ketiga, kita beribadah di tahun 2025, di minggu yang ketiga. Saya teringat waktu minggu yang pertama, pada waktu tanggal 5 Januari. Saat ini sudah minggu yang ketiga. Waktu begitu cepat. Tanpa terasa berarti saya seyakin-yakinnya makin mendekati kedatangan Tuhan, saudara. Ya, ini yang saya tidak pernah bosan. Supaya selalu saya dengung-dengungkan. Berarti kita menjadi 5 gadis yang bijaksana. Menjadi anak Tuhan yang bijak. Anak Tuhan yang bijak menghargai waktu. Dan punya kepekaan. Hari-hari yang terakhir di dalam dunia makin mendekati, dengan tujuan supaya kita makin dekat dengan Tuhan, supaya kita berjalan di jalan Tuhan. Jangan berjalan menurut kehendak sendiri, jangan berjalan di dalam kedagingan kita, tapi berjalan di dalam rencana Tuhan. Sebab kita mau baca pada minggu pagi hari ini 1 Raja pasal 19 ayat 9 sampai 24. Asa menjadi raja Yehuda, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sedikit saudara, raja-raja yang melakukan benar sedikit bisa dihitung jari. Dari hidup yang menurut Daud, keturunan Daud yang cinta Tuhan, yang benar di mata Tuhan. Demikian kita mari, apa yang kita kerjakan benar di mata Tuhan, berkenan di hati Tuhan. Itu saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya, amin, haleluya. Tuhan penjunan, haleluya, ku tak lihat, amin, haleluya. Biar kau kerjakan, amin, haleluya, turut maumu. Mari kita melangkah turut dengan kehendak Tuhan, jalan menuju ke surga, amin, haleluya. Dalam Mazmur 25 ayat 4 dan 5 demikian firman Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, haleluya. Engkau pun nanti-nantikan sepanjang hari, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemaksuran, dan keagungan. Ya segala yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mu kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Tuhan yang punya kuasa, Tuhan tak terbatas. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, sucikan pagi hari ini Bapa mulutku, pikiranku, dan hatiku untuk firman Tuhan. Hari Minggu harinya Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami cinta Yesus, hati kami tertuju kepada Engkau Bapa. Biar Kau
kerjakan. Ampunilah semua dosaku Bapa. Aku orang berdosa, tiada arti apa-apanya ini Tuhan. Pakailah hidupku ya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Biar ku mau duduk diam di kaki Tuhan Yesus. Ampunilah semua dosa salahku ya Bapa, Tuhanku Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Selamat hari Minggu, harinya Tuhan. Minggu hari ini tanggal 19 Januari 2025. Setiap kita mari kita mau beribadah kepada Tuhan, karena kita diciptakan sama Tuhan dan harus beribadah kepada Tuhan. Mazmur 23 ayat 4 dan 5, beritahukan jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan di dalam kebenaran-Mu, dan ajar aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Biar hari Minggu ini harinya Tuhan kita beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, sebentar kita baca Alkitab kembali. Kita baca rutin, baca Alkitab dalam Perjanjian Lama. Kita mau baca 1 Raja-Raja pasal 15 ayat 9 sampai 24. Asa menjadi raja Yehuda, tapi hidupnya berkenan benar di mata Tuhan. Mari kita mau baca demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-20 zaman Yerobeam Raja Israel, Asa menjadi raja atas Yehuda. Jadi saya sudah katakan bangsa itu pecah jadi dua ya. Jadi Raja Asa khusus Yehuda ya. Tapi yang lain itu dipimpin oleh raja, nanti kita mau baca ya. 41 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama neneknya yang perempuan ialah Maaka anak Abisalom. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud Bapak luhur. Ini menjadi kerinduan kita Bapak Ibu. Tolong garis bawahi. Melakukan apa yang benar di mata Tuhan supaya kita benar hari ini Minggu dan seterusnya. Kita melangkah di jalan Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang menyingkirkan pelacuran bakti dari negeri itu dan menjauhkan segala berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya. Bahkan yang memecat Maaka neneknya dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu dan membakarnya di lembah Kidron. Semua patung dibakar, betul saudara. Ini menjadi kesenangan hati Tuhan. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan, namun Asa berpaut kepada Tuhan dengan segenap hatinya sepanjang umur hidupnya. Amin. Mari hati kita tiru hati yang berpaut kepada Tuhan sepanjang umur hidup kita, yang membawa persembahan kudus ayahnya dan persembahan kudusnya sendiri ke rumah Tuhan, yang emas dan perak serta barang-barang lain. Mari hari ini adalah hari Minggu seperti ini, kita membawa persembahan untuk Tuhan di rumah Tuhan, menjadi persembahan yang berkenan sama Tuhan sebagai bukti kita cinta Tuhan. Dan ada perang antara Asa dan Baisa Raja Israel sepanjang umur mereka. Izinkan Tuhan ada peperangan, kan memang di dalam dunia adalah penuh dengan peperangan, tapi yang penting di dalam peperangan ada penyertaan Tuhan. Itu penting. Silakan peperangan terjadi, memang di dalam dunia ada peperangan, tapi yang penting ada penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan bersama kita, peperangan terjadi, kita akan tampil sebagai pemenang. Amin. Baisa Raja Israel maju berperang melawan Yehuda dan memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa Raja Yehuda. Tapi Asa mengambil segala emas dan perak yang masih tinggal dalam perbendaharaan rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan rumah raja, dan menyerahkan kepada pegawainya. Kemudian Raja Asa mengutus mereka kepada Ben-Hadad bin Tabrimon bin Heslon Raja Aram yang diam di Damsyik dengan membawa pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Di sini kukirim kepadamu satu bingkisan, yaitu emas dan perak. Marilah batalkan perjanjianmu dan Baisa Raja Israel supaya ia undur daripada. Amin. Mari kita batalkan perjanjian dengan dunia ini, tapi kita mengadakan perjanjian dengan Tuhan. Karena Baisa Raja Israel, tapi mereka hidupnya tidak berkenan sama Tuhan. Ini yang 10 suku saya. Tapi suku Yehuda, ini Raja Asa. Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa yang menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota Israel, yang mengalahkan Ion dan Abdel bin Maka dan seluruh Kinirot serta seluruh tanah Naftali. Segera seluruh Baisa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama, ia menetap di Tirsa. Tapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda, seorang pun tidak ada yang terkecuali. Mereka harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baisa
untuk memperkuat Rama. Raja Asa mempergunakannya untuk memperkuat Benyamin dan Misbah. Selebihnya dari seluruh riwayat Asa dan segala kepahlawanannya dan segala dilakukannya dan kota-kota yang diperkuatnya, bukankah semua tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Tapi pada masa tuanya itu menderita sakit pada kedua kakinya. Oh, kasihan sudah, dia sakit di air tuanya. Enggak apa-apa. Yang penting hidupnya berpaut sama Tuhan. Memang di dalam dunia penuh dengan sakit penyakit, yang penting di sini ada penyertaan Tuhan. Rom 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang mencintai Tuhan. Mari kita mencintai Tuhan. Apapun keadaan kita, punya masalah di dalam dunia, punya dengan pergumulan, tapi yang penting ada penyertaan Tuhan. Allah turut bekerja bagi mereka yang cinta Tuhan. Ayat 24, kemudian Asa mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, bapak lurunya. Maka Yosafat anaknya menjadi raja mengganti dia. Amin. Mari di dalam nama Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan kita dengar pada minggu pagi ini, hati kita mau berpaut kepada Tuhan dengan segenap hati kita sepanjang umur hidup kita, sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan. Hari demi hari kita melangkah bersama Yesus. Tahun 2025 atau tahun perkenanan Tuhan, hidup kita berkenan sama Tuhan. Buatlah jalanmu Tuhan, biar langkah hidup kita berkenan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya, amin, haleluya. Tuhan penjunan, haleluya, ku tak melihat, amin, haleluya, biar kau kerjakan, haleluya, turut mau, amin, haleluya, ku mau duduk diam di kaki Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Biar kau kerjakan, amin, haleluya, seluruh rencanamu dalam hidupku, Bapa. Ku mau setia dan taat hidup dalam firman-Mu, amin, haleluya. Ku mau setia dan taat hidup di dalam firman-Mu, amin. Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan pada minggu hari ini. Dan Tuhan Yesus berserta kita, Immanuel. Amin, puji Tuhan. Hati kita berpaut kepada Tuhan, hidup kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Kita masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Amin, puji Tuhan, Immanuel.